Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama saya ingin mengucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri pertemuan ini secara online. Kedua, salawat dan salam saya haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Kemudian ketiga, saya tidak akan pernah lupa mengucap terima kasih kepada Ibu Helna Nelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi ini secara online. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alfiandra Expiansa dengan NIM 22121011, program studi Pendidikan Agama Islam UIN Sultan Maulana Nasruddin Banten. Saya di sini ingin menyampaikan presentasi dengan judul Hakikat Kurikulum. Baik, di sini saya akan memulai mempresentasikan tentang materi hakikat kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kurikulum. Nah, kurikulum menurut Hollis L. Caswell dan Doak S. memandang bahwasannya kurikulum bukan sebagai kelompok mata pelajaran, akan tetapi kurikulum merupakan semua pengalaman yang diharapkan atau dimiliki peserta didik di bawah bimbingan para guru. Nah, kemudian menurut pandangan selanjutnya, yaitu menurut Nana Sudjana, yang mengartikan kurikulum sebagai program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, yang diinformasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis yang diberikan kepada peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan kompetensi sosial peserta didik. Nah, dari kedua pendapat itu dapat saya simpulkan bahwa yang dimaksud kurikulum itu sendiri ialah suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, intinya kurikulum ini adalah suatu rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Kemudian materi yang akan saya sampaikan yaitu peran dan fungsi kurikulum. Nah, kurikulum ini memiliki 3 peranan, yaitu peran konservatif, kreatif, kritis, dan evaluatif. Peranan konservatif di sini adalah kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Di era yang semakin pesat terhadap kemajuan teknologi ini, para generasi muda perlu dibiasakan untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Peranan kurikulum. Yang kedua adalah peranan kreatif. Kurikulum memiliki peranan yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda saat ini dapat menjadikan masyarakat untuk berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Nah, yang terakhir yaitu peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola sesuatu yang terbaik akan bertahan, sedangkan sesuatu yang terbiasa saja akan tergeser begitu mudahnya. Setelah peran kurikulum, pasti ada yang namanya fungsi kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Fungsi kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan
yaitu alat untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, termasuk berbagai tingkatan tujuan pendidikan yang ada di bawahnya. Kurikulum sebagai alat dapat diwujudkan dalam bentuk program, yaitu kegiatan dan pengalaman belajar yang harus dilaksanakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Program tersebut harus dirancang secara sistematis, logis, terinci proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu fungsi kurikulum bagi guru. Dalam praktik, guru merupakan ujung tombak pengembangan kurikulum sekaligus sebagai pelaksana kurikulum di lapangan. Guru juga sebagai faktor kunci dalam keberhasilan suatu kurikulum. Bagaimanapun, suatu kurikulum disusun dan pada akhirnya akan sangat bergantung dengan kemampuan guru di lapangan. Efektivitas suatu kurikulum tidak akan tercapai jika guru tidak dapat memahami dan melaksanakan kurikulum dengan baik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Artinya, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengembang kurikulum, tetapi juga sebagai pelaksana kurikulum tersebut. Guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan kurikulum itu sendiri. Perkembangan iptek, perkembangan masyarakat, perkembangan psikologi belajar, dan perkembangan ilmu pendidikan. Guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi personal, dan kemampuan sosial secara seimbang dan terpadu. Bagi guru, memahami kurikulum merupakan suatu hal yang mutlak dan harga mati. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh guru dan disampaikan kepada peserta didik harus sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Guru dengan kurikulum tidak bisa dipisahkan, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga menjadi satu raga. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Fungsi kurikulum ini merupakan pedoman untuk mengatur dan membimbing kegiatan sehari-hari di sekolah, baik kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun non-kurikuler. Pengaturan kegiatan ini penting agar tidak terjadi tumpah tindih. Sebagai jenis program pendidikan yang sedang dan akan dilaksanakan, bagaimana proses pelaksanaan program pendidikan, siapa orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan program pendidikan, kapan dan di mana program pendidikan akan dilaksanakan. Bagi kepala sekolah, kurikulum merupakan barometer keberhasilan program kependidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai administrasi kurikulum dan mengontrol kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan agar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Disinilah pentingnya pemerintah melibatkan kepala sekolah dalam merancang kurikulum, termasuk bersosialisasi kurikulum baru. Kemudian kurikulum bagi orang tua. Orang tua sebagai pendidik di lingkungan keluarga berkewajiban atas masa depan anaknya. Hitam putih anak tergantung pada keluarganya atau orang tua. Di sisi lain, anak juga menjadi bagian dari sekolah. Dengan demikian, orang tua juga berkewajiban untuk berpartisipasi terhadap sekolah atas perkembangan kualitas peserta didik. Kurikulum sebagai alat pencapaian tujuan pendidikan. Orang tua wajib berpartisipasi memberikan atau memasukkan dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi orang tua sebagai bentuk partisipasi orang tua terhadap sekolah untuk membentuk dan mengembangkan karakter peserta didik. Oleh karena itu, pemahaman orang tua terhadap kurikulum menjadi suatu yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian ada namanya fungsi kurikulum bagi sekolah tingkat atasnya. Dalam hal ini, kurikulum dapat mengontrol atau memelihara keseimbangan proses pendidikan. Dengan mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat tertentu, maka kurikulum pada tingkat di atasnya
dapat mengadakan penyesuaian. Misalnya saja, jika suatu bidang studi telah diberikan kepada kurikulum sekolah tingkat bawahnya, harus dipertimbangkan lagi pemilihannya pada kurikulum sekolah ditingkatkan di atasnya terutama. Dalam hal pemilihan bahan pengajaran, penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk menghindari keterulangan penyampaian yang bisa berakibat pemborosan waktu, dan yang lebih penting lagi adalah untuk menjaga kesinambungan bahan pengajaran itu. Di samping itu, terdapat juga kurikulum yang berfungsi untuk menyiapkan tenaga pengajar. Bila suatu saat atau bila suatu sekolah atau lembaga pendidikan bertujuan menghasilkan tenaga guru atau bisa disebut LPTK, maka lembaga tersebut harus mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat di bawahnya. Tempat calon guru yang dipersiapkan tempat calon guru yang dipersiapkan itu akan mengajar. Kemudian yang terakhir adalah fungsi kurikulum bagi masyarakat. Pada tamatan sekolah memang dipersiapkan untuk terjun ke masyarakat, atau tegasnya untuk bekerja sesuai dengan keterampilan profesi yang dimiliki. Oleh karena itu, kurikulum sekolah haruslah mengetahui dan mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat atau para pemakai keluhan sekolah. Untuk keperluan itu, ada kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak luar dalam hal pembenahan kurikulum yang diharapkan. Dengan demikian, masyarakat atau pemakai lulusan sekolah dapat memberikan bantuan kritik atau saran berguna bagi penyempurnaan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran dan fungsi pengembangan kurikulum. Nah, untuk fungsi pengembangan kurikulum itu hampir sama dengan fungsi kurikulum yang sudah saya bahas sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pengembangan kurikulum saja. Untuk peran pengembangan kurikulum, otonomi pendidikan memberikan peluang kepada banyak pihak-pihak yang terkait dengan dunia persekolahan untuk mendapatkan kontribusi yang lebih, sehingga dapat mencerdaskan anak bangsa sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan. Paling tidak, kurikulum memiliki 3 peran, yaitu peran konservatif, peranan kreatif, serta peranan kritis dan evaluatif. Yang pertama yaitu peranan konservatif. Salah satu tugas dan tanggung jawab sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan adalah mewariskan nilai-nilai budaya masyarakat kepada generasi muda, yakni siswa. Siswa perlu memahami dan menyadari norma-norma dan pandangan hidup masyarakatnya, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan norma-norma tersebut. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu, dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing menggerogoti budaya lokal. Maka peran konservatif ini dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Melalui peran konservatifnya, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sehingga adegan dan identitas masyarakat akan terpelihara dengan baik. Kemudian yaitu peranan kreatif. Ternyata tugas dan tanggung jawab sekolah tidak hanya sebatas mewariskan nilai-nilai lama. Sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntutan zaman. Sebab pada kenyataannya masyarakat tidak bersifat statis, akan tetapi dinamis, selalu mengalami perubahan. Dalam rangka nilai kurikulum memiliki kreatif. Kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat
yang cepat berubah dalam peran kreatifnya. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Kurikulum harus berperan kreatif sebab manakala kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tertinggal. Yang berarti apa yang diberikan di sekolah pada akhirnya tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntutan sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif. Tidak setiap nilai dan budaya lama harus tetap dipertahankan. Sebab kadang-kadang nilai dan budaya lama itu tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat sendiri. Demikian juga ada kalanya nilai dan budaya baru yang mana harus dimiliki anak didik. Dalam rangka inilah peran kritis dan evaluatif kurikulum dipertemukan. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Dengan ini, masyarakat menjadi salah satu pengguna jasa pendidikan yang menaruh harapan besar terhadap sekolah untuk dapat mengangkat derajat mereka pada tempat yang lebih baik karena sekolah. Menjadikan masyarakat sebagai manusia terdidik. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh banyak ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum dapat ditinjau dari dua sisi yang berbeda, yakni menurut pandangan lama dan menurut pandangan baru. Menurut pandangan lama, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah. Dan menurut pandangan baru, kurikulum adalah bukan hanya terdiri atas mata pelajaran, tetapi meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah. Sedangkan dalam panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 2006 atau disingkat BNSP, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan salah satu konsep sistematis yang disusun untuk mencapai satu tujuan pendidikan. Akan tetapi, di dalam kelas, kurikulum adalah benda hidup yang dinamis. Karena seorang guru harus menerjemahkan kurikulum itu di dalam bentuk interaksi hidup antara guru dan siswanya. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Pengembangan kurikulum dilihat dari segi pengelolanya dapat dibedakan menjadi beberapa bagian seperti sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah kurikulum yang disusun oleh tim khusus di tingkat pusat, sedangkan desentralisasi adalah kurikulum yang disusun oleh sekolah atau kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Jadi, dalam pengembangan kurikulum desentralisasi, sekolah mempunyai peran penting untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak dalam masyarakat. Yang tertentu memerlukan peserta lain diantaranya adalah kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.